Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Info SMAN 1 Sakra Sepekan. Dengan saya Ayunia Priyatni dan saya Nadia Salsabila dalam edisi hari ini Minggu 27 November 2022. Berita selengkapnya untuk Anda. Learn Talk dan pengenalan aplikasi LearnExpand merupakan tajuk kegiatan yang diselenggarakan oleh penerima beasiswa Indonesia Maju angkatan kedua yang terdiri dari Arjuna Ayasa Putra dari SMAN 1 Sakra, Joshua Putra Tejo Kusumo dari SMAN 1 Mataram, dan Muhammad Zafila Arwiyah Hidayat dari Pesantren Alam Sayang Ibu Lombok Barat yang diikuti perwakilan pengurus OSIS SMA Selombok Timur dan didampingi oleh guru BK masing-masing di Aula SMAN 1 Sakra, Senin 21 November 2022. Kegiatan ini merupakan proyek sosial yang dipersyaratkan oleh Puspresnas atau Panitia BIM atau Beasiswa Indonesia Maju sebagai portofolio untuk mendaftar ke universitas luar negeri. Proyek sosial yang diangkat oleh penerima beasiswa tersebut adalah program LearnExpand. Program LearnExpand terdiri dari 3 aplikasi yaitu Lapor, Insiwa atau Informasi Beasiswa, dan Learn Sosial. Arjuna Ayasa Putra dari SMAN 1 Sakra selaku pengembang program LearnExpand menjelaskan tujuan pembuatan salah satu aplikasi ini yaitu aplikasi Lapor adalah untuk menanggulangi kasus bullying termasuk kekerasan seksual yang marak terjadi. Jadi tujuan proyek sosial ini itu kita membuat sebuah aplikasi atau platform di website untuk menanggulangi masalah bullying yang ada di Nusa Tenggara Barat. Khususnya juga untuk kriminalitas seksual karena sudah banyak banget kasus-kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Dan setahu kita juga setelah kita melakukan research, ternyata banyak banget yang bikin sosialisasi atau webinar dan sebagainya, tapi tidak ada penanggulangan secara khusus untuk kasus-kasus tersebut. Jadi karena itu kita terinspirasi untuk bikin aplikasi untuk menanggulangi kasus-kasus tersebut dengan cara membuat aplikasi yang utama kita yaitu Lapor, untuk melaporkan kasus-kasus yang sedang dialami oleh siswa dan melaporkannya ke guru BK-nya gitu. Jadi kalau menurut kita tujuan kita itu untuk satu, menanggulangi masalah-masalah yang ada di Nusa Tenggara Barat ini loh, di cakupan siswa. Manfaat dari kegiatan kita ini semakin banyak kan yang kita undang itu ketua OSIS sama guru BK. Jadi semakin banyak guru BK dan OSIS yang sadar dengan maraknya kasus ini, serta mereka makin sadar bahwa kasus ini benar-benar harus kita cepat-cepat tanggulangi gitu loh. Jadi kita membuat aplikasi ini juga untuk memperkenalkan kepada guru BK agar mereka mengetahui bagaimana sistem kita untuk menanggulangi kasus-kasus bullying atau kriminalitas seksual. Dan manfaatnya untuk siswa juga itu, ya siswa juga jadi harus makin berani untuk melapor kasus-kasus tersebut karena kita sudah membuat aplikasi tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk takut untuk melapor karena sudah dipastikan identitas mereka aman. Kalau harapan saya kegiatan ini mungkin harus berlanjut ya. Soalnya kebetulan proyek ini juga tidak dibiayai oleh pemerintah, tidak dibiayai oleh siapapun. Jadi kita harus membuat proyek ini sendiri. Tetapi kita disupport juga sama Puspresnas juga dan Beasiswa Indonesia Maju. Tapi harapan kita semoga aplikasi ini bisa membuat media nasional atau bahkan minimal pemerintah setempat untuk tertarik dan ingin melanjutkan proyek ini untuk pembiayaannya. Untuk harapan kita cuma itu sih, biar lebih ditanggulangi lagi kasus bullying ini gitu. Dalam rangka memastikan jalannya program sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Sakra, fasilitator sekolah penggerak Rubiman SPD MPD datang berkunjung di SMA Negeri 1 Sakra, Senin 21 November 2022. Kunjungan fasilitator tersebut merupakan pertemuan periodik yang dilaksanakan sekali dalam 2 bulan dengan Pokja Manajemen Operasional PMO secara luring untuk mengonfirmasi kegiatan yang sudah direncanakan, sudah dilaksanakan, dan akan dilaksanakan di SMAN 1 Sakra. Rubiman menjelaskan bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tim PMO, SMAN 1 Sakra sudah relatif baik dari segi kelengkapan dokumen perencanaan kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya selaku fasilitator sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Sakra melaksanakan kegiatan PMO Pokja Manajemen Operasional secara luring di SMA
1 Sakra ini dalam rangka untuk mengkonfirmasi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, kemudian yang sudah dilaksanakan, dan yang akan dilaksanakan di SMA 1 Sakra ini. Nah, tadi berdasarkan hasil wawancara dan observasi, beberapa hal yang bisa kita ambil adalah bahwa yang pertama, dari segi perencanaan SMA 1 Sakra sudah relatif baik dalam merencanakan dokumen perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka, di mana sekolah sudah memiliki kurikulum maupun sekolah, kemudian sudah punya modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian di dalam dokumennya juga sudah menyediakan alokasi khusus waktunya untuk pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian untuk kegiatan gurunya dari segi perencanaannya tadi berdasarkan wawancara dan setelah dokumen serta observasi, guru-guru telah memiliki alur tujuan pembelajaran, kemudian sudah memiliki modul ajar. Nah, yang belum semuanya adalah dalam proses pembelajaran, guru-guru belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan di dalam penilaiannya belum semua guru melakukan kegiatan penilaian seperti yang sudah ditetapkan. Termasuk di dalamnya belum semua guru menetapkan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Harapan saya selaku fasilitator adalah semakin hari nanti semakin baik. PM ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh program sekolah penggerak, di mana SMA 1 Sakra ini termasuk kualifikasi untuk moderat, artinya dia sudah relatif mengikuti alur kegiatan yang ditetapkan oleh program sekolah penggerak. Dan yang terakhir, harapan saya selaku fasilitator sekolah penggerak nanti adalah terutama pada penguatan kompetensi gurunya, terutama dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, sehingga itu bisa dipelajari dengan semaksimal mungkin dan mampu menghasilkan karya-karya yang bisa diunggah dalam platform Merdeka Mengajar. Sebagai bentuk solidaritas SMAN 1 Sakra terhadap korban gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada hari Selasa 22 November 2022 telah dilakukan penggalangan dana. Kegiatan ini berhasil menghimpun dana dari semua warga SMAN 1 Sakra sebesar Rp3 juta yang diperoleh dari peserta didik sebesar Rp1.085.000 dan dari pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp1.515.000. Dana yang berhasil dihimpun telah diserahkan oleh perwakilan pengurus OSIS SMAN 1 Sakra kepada Bapak Kepala SMAN 1 Sakra untuk diteruskan ke kantor cabang dinas Dikbud Lombok Timur. Muhammad Nasir selaku pembina kegiatan sosial di SMAN 1 Sakra menyatakan bahwa sekolah merasa terpanggil untuk ikut membantu saudara kita yang mendapat musibah gempa di Cianjur, Jawa Barat dengan melakukan penggalangan dana. Motivasi untuk kami di SMA Negeri 1 Sakra, khususnya pembina daripada kegiatan sosial, yaitu adalah kami ikut terpanggil dalam hal bersifat sosial kepada masyarakat kita atau saudara-saudara kita yang mengalami musibah, terutama gempa yang ada di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, pada hari kemarin kami meminta kepada saudara-saudara Dewan Guru bahkan dari siswa untuk penanggulangan dana, sehingga kami dapat sumbangan dari anak-anak atau siswa-siswa SMA Negeri 1 Sakra sebesar Rp1.085.000, dan dari Dewan Guru bahkan masyarakat luarnya itu sebesar Rp1.596.000.
sehingga jumlah total untuk sumbangan bantuan gempa yang ada di Cianjur yaitu sebesar 3 juta rupiah. Dan mudah-mudahan harapan kami adalah mudah-mudahan sumbangan yang baik dari siswa maupun dari Dewan Guru bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang mengalami gempa yang ada di Cianjur dan bermanfaat untuk menanggulangilah kebutuhan sehari-harinya. Demikian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 orang calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Sakra yaitu Haji Samsul Hadi dan Baik Rohmi Masban menerima kunjungan dari pengajar praktik Badrun Khalid dalam rangka pendampingan individu terakhir program pendidikan guru penggerak angkatan 4 di Gazebo SMA Negeri 1 Sakra Jumat 25 November 2022. Badrun Khalid menjelaskan, tujuan kegiatan pendampingan ini adalah untuk berbagi terkait materi yang sudah dipelajari melalui LMS maupun lokakarya yang dilakukan setiap bulan setelah pendampingan. Lebih lanjut, Badrun Khalid mengharapkan agar setelah kegiatan pendampingan ini, calon guru penggerak mampu mengaplikasikan pemahaman yang mereka dapatkan dan saling menguatkan dengan berbagi strategi dalam memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid, untuk menciptakan suasana yang merdeka dalam belajar sehingga murid mampu memahami materi dengan mudah, tidak terpaksa dalam belajar dan termotivasi menjadi siswa yang berprestasi. Ya, kegiatan ini adalah kegiatan pendampingan yang dimana pendampingan ini merupakan pendampingan terakhir setelah 9 bulan berjalan, dan program ini merupakan program dari guru penggerak yang dimana saya selaku pengajar praktik dan Bu Baik Rohmi Masbian merupakan salah satu calon guru penggerak yang dimana kami bersama beliau itu merupakan angkatan keempat dari program guru penggerak. Dan untuk hari ini merupakan pendampingan terakhir yang dimana bertujuan untuk sharing dan berbagi terkait tentang materi yang sudah dipelajari melalui LMS, kemudian materi yang sudah dipelajari di lokakarya yang dimana dilakukan setiap bulannya setelah pendampingan. Nah, kemudian harapannya dengan pendampingan ini Bu Rohmi dan CGP lain calon guru penggerak itu mampu mengaplikasikan pemahaman mereka terkait dengan yang mereka dapatkan, baik itu dari lokakarya maupun dari belajar secara pikonnya, dan saling menguatkan, sharing, berbagi terkait dengan strategi, cara dalam memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid-murid untuk menciptakan suasana yang merdeka dalam belajarnya, sehingga anak-anak atau murid bisa mampu memahami materi dengan mudah, tidak terpaksa dalam belajarnya, dan mampu mengeksplorasi, mengetahui posisi kemampuannya di mana, sehingga mereka termotivasi untuk menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Sekian berita edisi hari ini. Sampai jumpa di Info SMAN 1 Sakra sepekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.